Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Sehat? Sehat ya? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai? Ya. Lukman? Ya. Arjuna kemana Lukman? Sudah ready? Juna belum masuk lagi. Oke. Baiklah, kita tetap jalan saja ya. Nah, ada yang tidak hadir? Tinggal Arjuna aja ya? Ya. Oke, tidak apa-apa. Semoga nanti bisa bergabung dengan kita ya. Si itu yang apa ya? Nah, ingat aturan dalam Zoom kita, kalau Ananda tidak berbicara, tolong speakernya di unmute, dalam posisi unmute ya, Nak. Unmute itu. Tadi unmute, speakernya dalam kondisi non-aktif. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu nasional kita. Kali ini Ibu memilih lagu tentang Garuda Pancasila. Anak Ibu silahkan lihat ke slide yang akan Bu Santi tampilkan berikut ini. Sudah terlihat belum? Belum? Masih loading? Belum, Bu. Belum. Ya, sabar. Sudah? Udah, Bu. Udah. Oke. Bu. Kalau sudah, speakernya di-unmute lagi, Udah, Bu. Nak. Udah, Bu. Nah, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasilanya sama-sama ya. Ayo nyanyi sama-sama. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke. Udah ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan Garuda Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Santi mau speakernya. Oke? Nurul, bagaimana perkembangan literasinya, Nak? Sudah hafal perkaliannya? Arjuna bagaimana? Sudah hafal perkaliannya, Jun? Oke, alhamdulillah. Cuman Arjuna ya yang bisa nyambung sinyalnya ya, Jun? Oke, baiklah. Kita lanjut saja ya, Juna ya. Jadi nanti kalau Bu Santi banyak berkomunikasi sama Arjuna, itu karena sinyal Arjuna lebih ini ya, Nak ya. Lukman bagaimana? Lukman sudah hafal, sudah dibaca bukunya?
Mana nih suara Lukman nih? Sini ya, Bu. Sudah, Bu. Sini. Tunggu dulu. Oke, baiklah. Pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pokok pikiran. Jangan di sini Nanti semua tampilkan lah. ini dulu ya. Pembelajaran kita kali ini tentang pokok pikiran, masih di subtema subtema 2. Subtema 2, pembelajaran keempat ya nak. Temanya tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Sudah terlihat semua di sini nak? Nah, bagaimana? Sudah terlihat? Oke, sabar ya jaringannya nih. Oke. Sudah? Coba Arjuna. Kita belajar tentang tema berapa Juna? Lihat Juna di sini Juna. Terlihat Juna? Organ gerak hewan dan manusia. Oke, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Terus pembelajaran keempat. Resya sudah lihat nak? Resya sudah lihat slide yang Bu Santi tampilkan? Sudah. Oke, sudah. Nah, diharapkan nanti anak ibu setelah mempelajari ini, ide pokok dan sikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, anak ibu bisa membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok nanti. Jadi nanti Bu Santi akan tampilkan sebuah bacaan, anak ibu akan tentukan yang mana saja ide pokoknya dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ini, kalau Bu Santi tidak salah hitung ada paragrafnya jumlahnya 8. Apa nama lain dari ide pokok nak? Gagasan utama, Bu. Iya, si Nugi dari tadi Bu Santi tanya baru jawab. Jadi ide pokok itu apa, Gi? Gagasan nggak perlu gandeng, tapi yang penting gagasan utama. Oke, Arjuna. Bagaimana cara menentukan ide pokok, Jun? Arjuna masih ada? Masih gabung? saya tahu. Oke. Lukman, bagaimana cara menentukan ide pokok, Man? Waduh, Lukman juga sudah keluar nih. Oke, Laila. Laila, dengar Bu Santinya lah. Iya, Laila. Bu. Iya. Bagaimana cara menentukan ide pokok lah? Dalam bacaan itulah. Laila. Atau Resya nih, Resya yang ready. Resya, dengar suara Bu Santi, nak? Lah? Resya. Begitu, kita langsung saja ya ke LKPD-nya ya. Nah, anak ibu sudah Bu Santi kirim di WhatsApp-nya kemarin tentang LKPD, ya kan? Silahkan anak ibu berkelompok, kelompoknya sesuai dengan grup WhatsApp-nya masing-masing kemarin. Slide-nya sudah terlihat, nak? LKPD-nya sudah nampak?
Anak Ibu sudah nampak LKPD-nya? Resya sudah terlihat LKPD yang di dalam layar saya? Udah, Bu. Sudah, oke. Sekarang LKPD-nya kan sudah Bu Santi bagikan di WhatsApp kemarin kan? Sudah di print. Resya udah ada pegangan LKPD-nya? Sudah? Oke, coba perlihatkan ke kamera. Nah, perlihatkan ke kamera seperti ini. Mana LKPD-nya? Resya atau Aris yang bisa mendengar suara Bu Santi? Rahdan, LKPD-nya sudah ready dan? Sudah, Bu. Oke, coba lihatkan ke kamera nak, LKPD-nya nak. Rahdan. Masih ngelek, Bu. Masih ngelek, Bu. Nggak bisa, Bu. Ngelek. Iya, masih ini ya, loading ya, sabar ya. Oke. TikTok nggak mau. Coba LKPD-nya kan sudah dipegang masing-masing kan? Sudah? Oke, sekarang kita lihat Ngelek, dulu. Bu. Ngelek. Lihat dulu yang pertama, nak. Yang pertama, bahasa Indonesianya. Edgar, tan nih. Nugi sudah nampak, nak? Udah, Bu, tapi ngelek. Iya, enggak apa-apa. Tapi dengar suara Bu Santi kan? Oke, silahkan anak Ibu. Susah kali. Anak Ibu sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing. Benar? Apa-apa, Bu. Oke, kalau begitu silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah? Bu Santi kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisi LKPD-nya. Coba Lukman, di situ kan ada halaman yang pertama, Man. Bunga sudah nampak, sudah dapat LKPD-nya Bunga. Sudah bisa dibuka belum LKPD Bunga? Halo Bunga. Terdengar suara Bu Santina? Oke, yuk sekarang silahkan. Ngelek, Bu, nggak bisa dengar. Iya, supaya bisa terdengar, coba anak Ibu videonya itu dimatikan. Ayo, di ini dulu. Videonya di off-kan dulu. Video Zoom-nya di off-kan semua supaya bisa jaringannya bersahabat. Sudah? Sudah dengar? Bisa, Nak? Udah, Bu. Oke. Bisa. Bisa, Edgar? Bisa, Bu. Nah, sekarang silahkan kerjakan dulu LKPD-nya, Yang mana, Nak. Bu?
Gimana, LKPD-nya Bu? ini loh nak, yang di paragraf pertama, yang di ini lembaran kedua. Enggak, yang off-nya, yang off. Ya, Yang berapa, Bu? yang bagian yang bahasa Indonesianya nak. Nah, Bu Santi mau tahu nih, anak Ibu masih ingat nggak dengan pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, terus cara menentukan ide pokok, masih ingat atau tidak? Silahkan diisi. Sikit-sikit ingat, Bu. Nah, ya sikit-sikit ingat, nggak apa-apa, Gi. Yang penting ingat, Gi. Sikit juga, Bu. Ingat, Bu. Ya, tulislah. Yang C itu kan, Bu, yang C kan? Iya, nak. Yang C. Yang A, bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut untuk memudahkan langkahmu pada tagihan selanjutnya. Sudah nampak di LKPD-nya? Coba buka LKPD-nya yang Bu Santi sudah bagikan di grup itu. Udah, Bu. Udah. Ya, Yang nomor pertama, 1 udah dijawab, Bu. Oke, Yang coba pertama Nugi udah dijawab. bacakan, Gi. Nomor 1 jawabannya ide pokok adalah inti dalam sebuah paragraf. Oke, inti dalam sebuah paragraf. Nah, yang kedua fungsi ide pokok Paragraf. apa, Gi? Belum diisi, Bu. Belum diisi, Bu. Oh, belum diisi. Oke. Edgar sudah masih ingat nggak? Diisi, Bu. Iya, diisi dong. Ingat sedikit, Bu. Ingat sedikit, Bu. Berikutnya itu tadi untuk anak ibu sudah diwakilkan oleh si Nugi, bahwasannya pengertian ide pokok tadi inti, ya benar Nugi, inti dari bacaan itu kan Gi yang ada di kalimat utama. Kemudian Nugi ulang lagi fungsi ide pokok tadi apa Gi? Iya. Inti dalam sebuah paragraf. Oke, kalau fungsi ide pokok tadi apa Nugi? Rahdan bisa fungsi ide pokok apa Dan? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Fungsi. Gila, Bu. Nugi ulang lagi fungsi ide pokok apa supaya Rahdannya dengar. Fungsinya adalah memberikan penjelasan dari inti bacaan agar pembaca cepat memahami bacaan tersebut. Oke, bagus. Cara menentukan ide pokok, Gi? 1. Bacalah paragraf tersebut. 2. Tentukanlah kalimat utama dengan mengetahui ciri-ciri. 3. Kalimat utama. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya silahkan anak ibu buka teks di selanjutnya, di kertas selanjutnya. Ah, ya, yang B. Amatilah teks berikut. Sudah nampak, Nak? Udah, Bu, udah. Oke. Di situ ada keragaman flora dan fauna di Indonesia. Sudah terlihat? Udah, Bu. Oke. Berikutnya, anak ibu nanti diminta nih. Anak ibu diminta untuk menuliskan ide pokoknya. Yang pertama, paragraf pertama dari Indonesia merupakan sampai rakyat Indonesia titik. Arjuna sudah isi. Bunga sudah selesai yang tadi Bunga? Yang tadi yang halaman 1 udah, Bu. Oke, halaman 1 udah. Kita kembali ke sini ya. Sudah nampak layarnya, Nak? Udah, Bu.
Oke, sudah anak ibu baca dulu yang ini. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengisi. Tadi kan? Kemudian silahkan ditulis ide pokoknya apa. Paragraf 1. Di depan kantor lah sana. Oke, sudah. Arif sudah. Arif, yang nomor 1 ide pokok paragrafnya apa, Arif? Lukman kok jalan-jalan ya, Man? Sudah, Man? Yuk, baca dulu. Silahkan. Arif, baca ide pokok paragraf 1 tentang apa, Nak? Sudah? Arif bisa, Nak? Ide pokok paragraf 1 tentang apa ini? Hai. Edgar, paragraf 2 tentang apa, Edgar? Ide pokok paragraf kedua tentang apa ya, Edgar ya? Arjuna. Oke, silahkan anak ibu kerjain dulu ya. Kayaknya belum selesai ya, Nak ya. Ada baca 2 ya. Jadi Saya baca 3, Bapak. Lihat handphonenya, Nak. Bukan lagi sudah ya. Dan Diana aja, Nak, kertasnya. Sebentar aja. Oh, tolong, Jan. Ini nama. Gue sebentar, Kak. Kan mau baca, Kak. Situ bentar. bacanya. Ini 1, ini 2, ini 3. Perlu ditulis. Ya. 2, 3, 4, 5. Pas. Iya, dioper. Oke, bagaimana sudah? Ayo, siapa yang mau membacakan yang pertama? Edgar, ayo Edgar baca, Gar. Ide pokok ialah inti masalah yang ada dalam paragraf. Edgar, kita yang C, Nak. Yang C, sayang. Ini kan Ide pokok ialah masdar yang ada dalam paragraf.
Oke. Yang kedua, yuk, yang kedua. Ide pokok paragraf kedua. Besarnya keberagaman hayati yang dimiliki Indonesia dipengaruhi kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Oke. Yuk, sekarang paragraf ketiga. Siapa nih yang baca paragraf ketiga? Ide pokok paragraf kedua. Tipe-tipe hewan menurut Alfred Wallace. Alfred Wallace. Lupa dulu tadi. Oke, yuk yang keempat siapa yang baca? Yang keempat siapa yang baca nih? Ide pokok paragraf keempat jenis flora Indo-Malayan. Iya. Yuk lanjut. Ide pokok paragraf kelima. Manfaat meranti. Ya, manfaat meranti. Ide pokok paragraf ke-7. Rahdan lagi baca, Dan. Ide pokok paragraf ke-7 ada? Sudah selesai belum? Pengelompokan fauna. Oke, yang ke-8 apa, Dan? Jenis fauna barat, timur, dan tengah. Oke, anak ibu sudah mengerjakan ide pokoknya, ya kan? Nah, tadi kan kita tentang flora dan fauna. Rahdan, pertanyaan Bu Santi, Dan, bagaimana sih cara kita ini, Dan, supaya flora dan fauna kita itu tidak punah? Apa yang harus kita lakukan, Dan? Kita harus ngapain, Dan? Supaya flora dan faunanya itu tidak punah, tetap terjaga. Kita harus apain? Dengar, Dan? Kita harus melestarikannya, Bu. Oke, kita harus melestarikannya. Bagus. Laila, ada Laila? Laila. Lukman, ada Lukman? Sekarang Bu Santi mau tanya nih. Melestarikan, Arif. Bu. Nah, kalau melestarikan hewan dan tumbuhan itu termasuk Pancasila keberapa, Arif? Sila kedua, Bu. Oke, sila kedua. Nah, anak ibu pahami dulu yang ini. Di LKPD itu ada yang bagian yang E. Sudah dibuka LKPD bagian yang E, Nak? Sudah, Nurul sudah buka LKPD bagian E, Nur? Sudah? Oke, sudah. Anak ibu baca dulu. Sudah, Bu. Setelah anak ibu baca, di bawahnya itu ada gambar, Nak. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah nampak belum gambarnya? Rahdan sudah terlihat gambarnya, Dan? Rahdan. Sudah, Bu. Sudah. Yuk, silahkan dikerjain. Bu Santi kasih waktu 5 menit.
Oke, dikerjain cepat ya nak, dalam waktu 5 menit. Kemudian ini juga nih, yang bawahnya bagian G, sikap yang sesuai dengan Pancasila dan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sudah Dan? Rahdan sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, yuk. Yang pertama, gambar yang pertama silahkan dipresentasikan. Tadi yang jawab sudah siapa ya? Arif atau Rahdan? Lukman? Sudah diisi gambar-gambarnya, Man? Udah siap, Bu. Udah siap, Bu. Oke, Nugi. Silahkan dipresentasikan. Gambar yang pertama itu, coba Nugi lihat. Gambar yang pertama sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila, Gi? Siap, Bu. Udah siap, Bu. Yang pertama adalah kebaikan. Pertama udah, Bu. Pertama Pastikan ini sesuai atau tidak? sesuai. Sesuai. Oke, Edgar. Gambar orang sedang membuat rumah bersama-sama ini sesuai Sesuai, atau Bu. tidak? Oke. Sesuai, Bu. Orang yang sedang membuang sampah ini, gambar orang yang sedang membuang sampah di sungai ini apakah sesuai? Lukman, gambar orang sedang buang sampah ini sesuai tidak, Man? Lukman. Gambar orang sedang membuang sampah di sungai, Lukman, sesuai tidak, Nak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai, Oke. Rahdan, ini orang sedang beribadah. Sesuai dengan Pancasila, Nak? Sesuai. Oke. Ini berikutnya. Rahdan lagi menjenguk orang sakit, Dan. Sesuai atau tidak, Dan? Sesuai. Sesuai. Oke, Arif. Ini orang yang sedang menembak burung, Rif. Apakah itu sesuai dengan Pancasila kita, Rif? Tidak, Bu. Oke, tidak. Baiklah kalau begitu. Nah, berikutnya ada LKPD lagi nih di bawahnya. Silahkan anak ibu kerjain lagi. Sorry, nggak jelas, Bu. Nggak jelas. Suara ibu nggak jelas, putus-putus ya. Yang G. Ya, yang G. Ini kan ada 5 nih. Silahkan anak ibu tulis. Yang mana, Bu? Yang F Yang atau G, G, Bu? yang G, yang G, nah, yang G. Bu Santi kasih waktu 5 menit ya. Tuh. G dong. Iya, Bu. Ibu tadi ada masalah keluar, Bu. Pertama. Ayo Laila dikerjakan lah, udah selesai lah. Udah, Bu. Udah dibikin, Bu. Udah dibikin, Oke. Bu. Yang satu nih gimana nih, Bu? Yang mana, Rif? Oh, yang nomor 1. Sikap yang sesuai dengan Pancasila, Rif. Apa aja tadi, Rif? Yang sesuai dengan Pancasila. Tadi kita udah ada lihat gambar kan, Rif? Apa saja yang sesuai dengan Pancasila, Nak? Ada. Nugi, Bu. Oke, Nugi. Yuk, Nugi. Yang sesuai dengan Pancasila apa aja, Gi? Yang sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
Melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. 2. Menolong teman yang sedang kesulitan. 3. Ikut serta dalam gotong royong. Nah, tadi kita sudah membahas sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sikap yang sesuai dengan Pancasila itu Bu Santi minta 5 kan, Nak? Yang pertama itu sholat tepat waktu. Yang kedua ikut gotong royong di kompleks. Kemudian yang ketiga tidak memilih-milih teman. Yang keempat bermusyawarah, dan yang kelima ikut merasakan pembangunan yang ada di daerah kita masing-masing. Sementara sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila juga ada 5. Yang pertama itu tentu malas beribadah, tidak pernah beribadah. Terus yang kedua tidak akur dengan teman, tidak ingin bergotong royong atau bersikap acuh terhadap lingkungan, tidak menyuka tidak pernah selalu ingin dimengerti, tidak ingin mendengar pendapat orang lain, dan yang terakhir tidak ingin atau tidak pernah merasakan pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahami dan mengaplikasikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran besok kita masuk ke pembelajaran kelima. Mohon Ananda baca lagi, Ananda pahami lagi pembelajaran kelima di tema selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga sholatnya, sholat 5 waktu. Terima kasih atas perhatian Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.